Oke, sekali lagi shalom. Boleh lebih dahsyat lagi? Katakan uhui. Oke. Nah, hari ini kita akan mulai satu tema yang baru. Boleh ditampilkan slide-nya. Oke, judulnya adalah Faith Essentials. Semuanya sama-sama yuk katakan Faith Essentials. Bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Iya, artinya esensi dari iman atau esensi dari iman. Nah, jadi series ini akan dibagi jadi 3 bagian. Ya, hari ini yang pertama, minggu depan dan minggu depannya lagi adalah bagian yang kedua dan bagian yang ketiga. Nah, kenapa sih tema ini jadi sesuatu yang perlu dibahas? Sebenarnya pasti setiap series yang kalian dengar di Shine itu ada latar belakangnya. Ada peristiwa-peristiwa, ada pertanyaan-pertanyaan, ya, ada realita-realita yang kita jumpai sehingga akhirnya kita berpikir we need to talk about this on the sermon. Ya, kita perlu membahas ini dalam ibadah. Termasuk yang paling penting menurut kita juga adalah tentang iman. Ya, bulan lalu kita udah bahas tentang relationship, tapi bulan ini kita akan bahas tentang iman. Siapa di sini orang beriman? Wes. Dia. Oke, siapa di sini orang beriman? Boleh katakan amin. Nah, tapi yuk sama-sama belajar ya. Apakah benar selama ini yang kita pikir tentang iman? Boleh next? Oke, khususnya lebih lagi, do we have faith in Jesus? Next lagi. Nah, di kitab Ibrani 11 ayat yang pertama, ini adalah definisi dari iman. Dan kalau kalian baca bahasa Indonesianya, kurang lebih bunyinya begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, di bahasa Inggris, terjemahan versi The Passion Translation dibilang begini. Now faith brings our hopes into reality. Saya ulang. Now faith brings our hopes into reality. Siapa yang punya harapan? Katakan amin. Siapa yang pengen harapannya tercapai menjadi realitas? Katakan yes. Kalau kamu orang yang pengen hopes kamu menjadi realita, kamu perlu iman. And becomes the foundation needed to acquire the things we long for. It is all the evidence required to prove what is still unseen. Jadi iman selalu dibagi menjadi 2 bagian. Kayaknya terlalu gaung ya, boleh diturunin. 2 bagian itu adalah foundation and evidence. Oke, semua katakan foundation dan evidence. Oke, bukan make up ya. Foundation di sini artinya dasar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti. Evidence itu bukti. Jadi kalau kita bicara soal iman, selalu dibagi 2. Di dalam iman itu selalu ada yang namanya fondasi dan ada yang namanya bukti. Sekali lagi ya, yang namanya iman selalu ada fondasi dan adanya bukti. Oke, nah fondasi sendiri terdiri dari 2 hal lagi. Yang pertama adalah knowledge atau noticia, yang artinya content of something. Dan masih di bagian foundation, selain knowledge ada juga yang namanya assensus atau agreement. That the content is true. Nanti saya akan kasih contohnya, tapi biar kita ngerti dulu secara definisi. Lalu evidence terdiri dari sebuah tindakan atau act of the will. Jadi perhatikan, iman selalu dibagi 2, ada yang namanya fondasi, ada yang namanya bukti. Fondasi sendiri kebagi 2 lagi. Ada yang namanya noticia atau knowledge atau pengetahuan, dan ada yang namanya assensus atau agreement tentang pengetahuan tersebut. Contohnya gini. Noticia itu kan knowledge kan. Kalau misalnya kita bicara harga sebuah rumah, ya, harga rumah di lokasi tertentu, katakanlah di Sukajadi misalkan, atau di daerah Panbil gitu. Ada orang yang datang melihat rumah dan dia bilang begini nih, rumah ini kurang lebih nilainya itu 5 miliar. Nah itu knowledge, ya, karena lihat dari lokasinya, terus lihat dari luas tanahnya, lihat dari dia 1 lantai atau 2 lantai. Oke, saya taksir harga rumah ini kurang lebih 5 M. Nah itu knowledge. Tapi nggak semua orang setuju, bener nggak? Waktu dia datang ke rumah itu dia bilang, enggak lah, kemahalan kalau 5 M segini. Jadi dia punya knowledge
Tapi nggak semua orang punya asensus tentang hal itu. Nggak semua orang agree. Kalau menurut saya justru harusnya ini lebih mahal. Mungkin ada sebaliknya yang bilang, enggak lah itu kemahalan. Ini paling 4M lah harusnya. Ada yang bilang, wah kalau dilihat dari posisinya nih dan lingkungan sekitarnya, ada mall yang dibangun di sana, ada pelabuhan dekat sini, ini justru harusnya lebih tinggi lagi. Lihat ya, mereka punya knowledge, tapi mereka nggak sepakat. Jadi knowledge aja nggak cukup. Kamu harus sepakat sama knowledge itu. Dan itulah yang disebut fondasi. Jadi ada knowledge dan ada agreement. Oke? Sama misalkan kalau kamu percaya, punya knowledge, Tuhan hebat nggak? Hebat. Tapi sehebat apa? Buat aku dia segalanya, dia hebat, dia bisa lakukan apa aja. Dia sembuhkan orang tuaku. Dia pernah angkat kita dari kondisi yang begitu susah, sekarang kita udah diselamatkan, hidup kita udah dipulihkan. Tapi ada orang, pas dengar knowledge itu, dia nggak punya agreement. Enggak lah, kondisiku nggak kayak gitu. Nah, kalau kayak begitu, berarti dia belum punya fondasi. Karena fondasi harus terdiri dari knowledge dan agreement kepada knowledge tersebut. Oke? Jadi ternyata iman yang kita sering bahas dalam kekristenan bukan iman buta. Amin? Kalian tahu nggak sih kalau orang sering bilang gini, iman tuh nggak bisa berjalan bersamaan dengan logika. Nah, itu pengertian yang keliru. Justru iman Kristen itu sangat berlogika. Semakin kamu belajar tentang iman kekristenan, semakin kamu ngerti kalau cara berpikir Tuhan itu sistematis dan selalu ada rasional di dalamnya. Ada alasan-alasan yang masuk akal di dalamnya. Sekalipun gak semuanya dapat kamu selami, tapi kalau kamu mengerti, kamu bisa melihat Tuhan kita tuh begitu rasional. Dia gak ngasal dalam bertindak. Dia punya alasan dan dia mempertanggungjawabkan alasannya itu. Jadi iman Kristen bukan iman buta. We don't admit the kind of blind faith. Amin. Kita bukan seperti itu. Aku nggak tahu tapi aku percaya aja. Nah itu aneh. Itu aneh karena iman sendiri di dalamnya ternyata ada knowledge. Bukan yang aku nggak tahu sih tapi ya udahlah aku percaya aja. Itu namanya gambling. Itu namanya bertaruh, kamu nggak tahu, beneran kamu nggak punya sama sekali informasi tentang itu, terus kamu ambil keputusan. Kalau kamu mau pergi ke satu tempat deh, kamu pasti cari knowledge tentang tempat itu dulu, bener gak? Kamu nggak bisa bilang, aku pergi ke sana, aku nggak tahu tempatnya, tapi aku ya pergi aja lah. Ya itu namanya sebuah hal yang sangat beresiko. Dan apa dasarnya kamu pergi? Apa dasarnya kamu pergi ke tempat itu? Nah, jadi balik lagi, dalam iman selalu ada komponen pengetahuan. Tapi nggak cuma tahu, tapi ada komponen agreement atau kamu setuju nggak dengan pengetahuan itu? Setuju nggak? Kalau tadi soal rumah, setuju nggak kalau harga rumah itu 5M? Misalkan kamu tahu di sini ada tempat makan yang baru buka, ya, misalkan tempat makan ini kayaknya cukup viral nih. Tahu nggak? Tahu, tapi setuju nggak kalau itu enak banget? Belum tentu semua orang setuju. Jadi tahu nggak berarti langsung setuju. Nah, tapi kalau kamu bicara soal iman, dia tahu dan dia agree dengan hal tersebut. Dia agree dengan konten tersebut. Dia bilang benar, hal itu betul. Tapi ternyata nggak cukup cuma punya knowledge dan setuju dengan knowledge tersebut. Ada satu lagi yang namanya bukti atau evidence. Evidence itu adalah sebuah tindakan mengambil keputusan untuk, kalau itu misalkan soal rumah, ya dia beli rumah itu. Ya, dia berani untuk beli rumah itu. Kalau itu soal tempat makan, dia berani datang ke situ dan dia akan makan di situ. Jadi ada tindakan yang mengikuti sebagai tanda dia percaya bahwa hal itu benar. Sampai sini yang mengerti boleh katakan amin. Nah, fiducia atau act of the will artinya seperti ini. Ini sebenarnya istilah dalam bisnis dan khususnya terjadi dalam hal real estate ya. Dia bilang begini, an example of fiducia is when someone borrows money and use their house as a collateral. Jadi pada saat ada seseorang yang minjam duit, terus dia untuk jaminan dia kasih rumahnya. Nah, si the lender atau orang yang minjemin ini akan mengambil rumah itu kalau seandainya orang yang minjem uang ini nggak bayar pinjamannya. But the borrower can regain ownership by paying off the debt. Jadi misalkan Koko mau pinjam duit sama bank, ya, terus Koko bilang gini, saya akan jaminkan rumah saya akan pinjam uang, jaminannya rumah saya. Kalau saya nggak bisa bayar, rumah saya akan diambil. Nah, dari sisi bank,
dia punya fidusia, memberi kepercayaan, ya udah, kalau gitu saya pinjamkan uangnya, dan ini adalah jaminannya. Ya mengerti, katakan amin. Kalau nggak ada jaminan kan siapa juga mau pinjemin, betul nggak? Tapi karena aku percaya, karena ada jaminan, ada foundation, ada knowledge and agreement. Contoh, misalnya kamu mau pinjam berapa? Ini contoh aja ya. Kamu mau pinjam berapa? 5M kayak tadi. Oke. Kamu mau pinjam 5M. Kolateralnya apa? Jaminannya apa? Rumah. Ya udah, aku akan lihat rumah ini, aku akan cek harganya berapa. Knowledge dong, ya kan? Harganya 5M. Tunggu ya, aku perlu agree dulu dengan knowledge itu. Benar nggak ini 5M? Datanglah orang dari bank survei ke rumah itu, ngecek. Terus akhirnya lihat surat-surat tanahnya, surat-surat rumahnya, dan akhirnya dia bilang, oke, setuju, 5M. Jadi kalau kamu nggak bayar, ya rumah ini kita ambil. Nah, tindakan dia mau minjemin, itu berarti dia punya foundation, dan dia mengambil fidusia atau tindakan untuk minjemin. Yang mengerti boleh katakan amin? Ya, jadi sama halnya dengan kehidupan kita. Apakah kita punya iman? Coba, apakah kita punya pengetahuan tentang Tuhan? Kalau kamu tahu, kamu mungkin udah ikut sekolah minggu dari kecil. Oke, bagus, kamu punya knowledge, kamu tahu lagu-lagu gereja, kamu tahu ayat-ayat emas. Pertanyaan kedua, apakah kamu punya agreement dengan ayat itu? Apakah kamu punya asensus dengan firman itu? Apa kamu percaya waktu firman bilang gini, masa depan ada dan harapanmu tidak akan hilang? Apa kamu percaya waktu ayat ini bilang begini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau? Kamu tahu ayatnya, belum tentu kamu percaya kan? I know the knowledge, but I think I'm not agree yet. Aku belum percaya deh. Kayaknya belum tentu benar deh. Kalau gitu, itu berarti bukan iman. Iman artinya kamu agree sama knowledge itu. Dan gak cuman agree loh. Kamu take a step, an act of the will atas pengetahuan itu. Nah, untuk ilustrasi ya, Bang Jeffrey boleh diambilkan. Ada 2 kursi nih yang akan Koko taruh di depan. Oke. Yang satu kursinya Abigail, kursi mainan. Yang satu lagi kursi yang kalian duduki sekarang. Lalu Koko akan minta satu orang, sejauh mata memandang, di sini yang beratnya 90 kilo ke atas, angkat tangan. Enggak. Supaya ilustrasinya lebih menjiwai gitu ya. Josia aja deh, Josia. Ayo Josia. Nah, coba teman-teman lihat ya. Ayo Jos, sini Jos. Iya. Senyum dulu. Kasih tepuk tangan dulu dong. Jangan duduk Jos, berdiri dulu ya. Nah, menurut teman-teman nih, ini dua-duanya kursi atau bukan? Kursi ya, kita sepakat ya, kursi. Ini bukan meja guys, ini juga kursi. Jadi we have the same knowledge. Nah, andai kata Josia mau duduk, berdasarkan knowledge kalian, kursi dan kursi mainan ya. Kursi dan kursi mainan. Kalian agree nggak kalau kursi mainan ini bisa didudukin sama Josia? Bisa, tapi kakinya akan ikut terduduk gitu ya. Ya bisa patah, bisa dimarahin Tobias gitu ya. Berarti kalian kalau tahu knowledge tentang kursi, tapi kamu nggak agree nih, kayaknya nggak bisa nih. Anyway tadi Koko udah tanya beratnya memang 90-an, betul kan? Nggak kelihatan loh Jos. Oke. Dan kalau dia nggak punya agreement, ya dia nggak akan duduk di kursi ini. Oke. Nah sekarang kita lihat kursi yang satu lagi. Kalau berdasarkan penglihatan kalian, ini kursi. Kalian punya notisia yang sama. Dan kalian apakah punya agreement? Asensus kalau Josia kok berat badannya dapat ditanggung gitu ya oleh kursi ini. Yang percaya boleh katakan amin. Nah amin itu tuh kata agreement gitu. Iya gue setuju, yes and amen, amin. Nah tapi ternyata tahu ini kursi dan percaya kalau kursi ini bisa menanggung berat badannya Josia, nggak berarti langsung menunjukkan itu iman.
perlu ada fidusia atau act of the will. Dan itu adalah pada saat Josia, silakan duduk. Pada saat Josia akhirnya duduk di kursi ini. Nah, inilah artinya iman yang berdasarkan pada fondasi dan bukti. Sampai sini yang mengerti boleh katakan amin. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Josia. Mudahkan Jos. Oke, kursinya biarin aja di depan. Oke. Nah, jadi seringkali kita kayak gitu. Kita punya iman gak sih? Sekarang coba cek. Do you have knowledge tentang Tuhan? Tentang janji firman-Nya? Yang kedua, kalau kamu udah punya knowledge tentang hal itu, do you agree with that promise? Do you agree with the word of God? Kalau kamu bilang gini, yes, aku percaya. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah kamu ada tindakan yang mengikuti? Do you have act of the will, fidusia, untuk mengambil keputusan dan duduk di kursi ini? Kalau misalkan kamu nggak duduk, kenapa? Apa jangan-jangan kamu nggak percaya? Jangan-jangan kamu nggak agree? Jangan-jangan kamu nggak punya asensus dalam hal itu? Kok kamu susah taat? Kok susah banget untuk lepasin diri kamu dari dosa itu, dari hubungan itu, dari apapun deh. Kenapa? You cannot show the act of the will. Coba cek lagi. Apa knowledge kita salah? Atau kita nggak setuju? Kita nggak agree? Nah, kalau kita mengerti hal ini, kita akan lihat ya, perubahan hidup pasti terjadi. Makanya, kita akan lihat ayat berikutnya, next. Kita akan bahas tentang saving faith. Kita akan bahas tentang iman keselamatan. Boleh next? Nah, perhatikan ya. Iman kita, waktu kita diselamatkan, terjadinya seperti ini. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. Kita semua dibuat benar, dibenarkan oleh Tuhan, dengan cara menaruh iman kepada Yesus. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. Hal ini benar, apapun suku kamu, dari mana asal kamu, ini berlaku buat kamu semua. For everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Kita semua berdosa, nggak lulus standar kemuliaannya Tuhan, dan upah dosa ialah maut. Tetapi yet God in His grace freely make us right in His sight. Tetapi karena kasih karunia-Nya, Dia membuat kita jadi benar. Dia membuat kita dibenarkan di hadapan Allah. Next. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty of our sin. For God presented Jesus as the sacrifice for sin. Nah, perhatikan ya, bahwa Tuhan present Jesus sebagai korban, sacrifice. Korban untuk dosa. People are made right with God. Listen ya, people are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. Jadi, orang ini dibenarkan bukan karena dia udah berhasil melakukan tindakan benar, tetapi waktu dia percaya bahwa Yesus mengorbankan nyawanya dan mencurahkan darahnya untuk menghapus penalti dosa kita. God did this, ini bagus banget. God did this to demonstrate His righteousness, for He Himself is fair and just. Tuhan lakukan ini karena Dia sedang mendemonstrasikan kebenarannya, sebab Dia adalah fair. Katakan fair. Ya, Dia tuh adil. Fair and just, Dia adil. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini. Dia udah buat aturan kalau upah dosa ialah maut. Setiap orang berdosa ada hukuman. Oke? Dan sekarang waktu kita, orang yang dikasih oleh Tuhan berbuat dosa, berarti harusnya kita mendapat hukuman. Dan waktu Yesus diperhadapkan dengan hal ini, Yesus tuh seperti seorang hakim yang anaknya ketangkep buat tindakan kriminal. Hakim ini tahu banget hukumannya apa. Kamu harusnya masuk penjara sekian tahun. Tapi dia juga fair, tapi dia juga sayang sama anak ini, ngerti ya? Dan dia nggak bisa dong, oke, hukumannya kita ganti, gara-gara ini anak saya. Aku sayang sama dia, emang nggak boleh kalau saya ganti? Kan saya hakimnya, boleh dong. Emang nggak boleh kalau Tuhan ubah aturan? Boleh dong, kan gua Tuhan. Tapi lihat ya, Tuhan kita tuh rasional banget. Dia nggak main sembarangan ubah-ubah aturan. Dia udah janji, dia pasti tepati. Dia buat aturan, ada konsekuensi, itu harus terjadi. Tapi di sisi lain, dia sayang sama kita. Dia nggak pengen kita binasa.
Karena upah dosa ialah maut. Jadi akhirnya gini, oke, karena aku adil, aku nggak boleh ubah aturannya. Tapi karena aku cinta, aku menggantikan siapa yang harus dihukum. Yang harusnya kita dihukum, kita anak-anaknya diganti, di exchange. Hukumannya tetap berjalan, jadi tetap adil, tapi kitanya tidak harus menderita. Karena Yesus yang akhirnya menderita mencurahkan darahnya. Yang mengerti boleh katakan amin? Nah, gara-gara iman kepada Yesus, kita diselamatkan. We have that kind of saving faith. Next. And he makes sinners right in his sight when they believe in Jesus. Ya, ini sinners, pendosa, tapi jadi benar di mata Tuhan waktu mereka percaya Yesus. Terus dia bilang gini, can we boast? Bisa nggak kita sombong-sombongan? That we have done anything to be accepted by God. Bisa nggak kita sok-sokan? Aku udah pelayanan lebih lama, aku pasti diterima Tuhan. Oh, aku baca Alkitab udah selesai 50 kali, pasti aku diterima Tuhan. Terus di situ ditulis begini, no, because our acquittal is not based on obeying the law. Pembenaran kita bukan didasarkan pada obeying the law. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat dan perintah-perintah yang lain. It is based on faith. So we are made right with God through faith and not by obeying the law. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Jadi kita semua di sini nih, makanya iman Kristen begitu berbeda dengan yang lain. Karena buat kita as a believer in a Christian way, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Tuhan. Kita menerima keselamatannya waktu kita have faith in Jesus. Oke, next. Nah, kalau kita breakdown, kalau kamu punya iman sama Tuhan, lihat ya, ini yang harusnya terjadi. Kamu punya pengetahuan, we are made right with God through faith and not by obeying the law. Oke, that is noticia. Pertama, pengetahuan. Yang kedua persetujuan, agreement. Oke, kamu agree nggak? Karena ada orang yang bilang begini, mana mungkin diselamatin kitanya kayak begini? Nggak mungkin. Masa cuma gara-gara percaya Yesus terus selamat? Pasti haruslah, kita juga harus banyak buat amal, banyak buat baik. Nanti biar itu ditimbang. Nanti baru deh kita ketahuan masuk atau enggak gitu, selamat atau enggak. Ada banyak orang enggak agree tentang hal ini. Makanya mereka enggak dibilang punya iman, ya kan, kepada Yesus. Tapi kalau kamu di sini, do you agree that we are saved by grace through faith in Jesus? Nah, kalau kamu udah agree, kamu udah punya fondasi. Oke? Tapi itu pun belum tentu kamu mengambil tindakan percaya Yesus, ya kan? Aku percaya sih kok. Iya ya, bagus memang Tuhan Yesus ini paling keren lah, tokoh yang luar biasa. Tapi percaya Yesus ya. Nanti deh. Jadi kamu udah lihat kursinya, tapi kamu nggak mau duduk-duduk di situ. Nah, waktu kamu fidusia, kamu akan bilang gini, aku menerima Yesus, perhatikan ya, as our God and Savior. Nah, kalian nggak boleh ilangin kata God di situ. We receive Jesus as our God and Savior, artinya aku terima Yesus, aku duduk di sini, dan aku menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Juru Selamat artinya karena dosa sudah ditanggung oleh Yesus, aku diselamatkan oleh Dia. Dia Juru Selamatku. Tapi kata God di situ artinya Tuhan, artinya penguasa atas hidupmu. Nah, sekarang kalau kamu punya seorang yang kamu anggap penguasa atas hidupmu, terus dia minta sesuatu dari kamu, apakah kamu bisa nego? Contoh aja deh, nggak usah penguasa lah, bos aja deh, bos. Kalau bos kamu tiba-tiba nih, kamu udah mau pulang on time nih, terus tiba-tiba, jangan pulang dulu. Ada kerjaan nih, besok pagi harus dipresentasiin. Bisa nggak kamu nolak? Hati mau nolak kan? Tapi, oke deh Pak, ujungnya oke, gitu. Ya ujungnya bisa, gitu ya. Ujungnya bisa. Ya kan, karena dia, ya he's the boss, ya kan? She's the boss, dia bosnya. Ya udahlah, mau gimana? Jadi bukan soal aku lagi dalam mood mau lembur nih. Kamu nggak mood mau lembur pun kalau penguasa di kantormu lagi bilang, ini harus selesai malam ini ya, kamu mau nggak mau kerjain. Kalau perlu kamu bawa pulang pekerjaan. Nah, masalahnya sama Tuhan, kita seringkali nggak jadiin Dia as our God. We just make Him as our Savior. Tuhan, tolongin aku nih. Aku udah lagi kepepet banget nih. Aku nggak tahu lagi nih harus ngapain. God, please help me. You are the Savior. Tapi giliran Dia mengambil perannya sebagai Tuhan, sebagai God, Edwin, kamu harus maafin dia. Edwin, kamu sapa dia lebih dulu. Edwin,
Bertobat kamu. Minta ampun sama Tuhan. Minta maaf sama orang itu. Enggak, enak aja. Enggak, bisa kita kayak gitu. Berarti kita selama ini enggak menjadikan dia sebagai Tuhan. Nah, berarti sebenarnya kita enggak benar-benar mengambil tindakan yang menunjukkan kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Makanya kamu bisa lihat ada orang Kristen ya, tapi hidupnya nggak berubah. Sorry to say, ya ada banyak orang Kristen hidupnya nggak berubah. Apakah salah Tuhan ya? Nggak mungkin. So we need to look at ourselves. Coba next lagi. Nah, this saving faith has to become a living faith. Saving faith itu momen pertama kita percaya Yesus. Oke? Kamu punya notisia, kamu punya sensus, tapi again, you need to take the act of will untuk menunjukkan bahwa kamu sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yuk kita lihat ya, kitab Yakobus cerita tentang apa. Nah, semuanya tolong pay attention dalam kalimat-kalimatnya. Koko pakai terjemahan sederhana Indonesia. Jadi akan berbeda dengan Alkitab terjemahan baru, tapi menurut Koko kalimat-kalimatnya sangat relevan dengan kita. Saudara-saudari, kalau seorang berkata, saya percaya penuh kepada Kristus, tetapi dia tidak melakukan apapun yang menunjukkan keyakinannya itu, berarti ucapannya apa? Hanya omong kosong belaka. Kita tidak diselamatkan berdasarkan ucapan seperti itu saja. Saya percaya penuh kepada Kristus. Kita tidak diselamatkan berdasarkan ucapan seperti itu saja. Coba pikirkan contoh ini. Next. Jadi kalau ada orang yang kekurangan, terus habis itu dia ketemu sama kita yang berkelebihan, terus kita bilang gini, selamat jalan, semoga Tuhan memberimu pakaian dan makanan. Ya. Kamu mengasihi dia enggak? Mengasihi kok, aku mengasihi dia. Tapi kamu sama sekali tidak membagi apapun kepada orang itu, dengan demikian kata-katamu itu omong kosong saja. Sama halnya dengan keyakinan kepada Kristus. Kalau keyakinan kita tidak dinyatakan lewat perbuatan, berarti itu bukanlah keyakinan. Oke, kalau keyakinan kita tidak dinyatakan lewat perbuatan. Kamu yakin gak kalau Tuhan pegang masa depanmu? Tapi kalau kamu tidak menyatakan hal itu lewat perbuatan, berarti kamu gak sungguhan yakin. Gitu kurang lebih. Kamu yakin gak sih kalau Tuhan itu sayang sama kamu? Makanya dia bilang jangan. Nah, terus kalau kamu ternyata susah untuk mengikuti permintaan Tuhan yang bilang jangan, berarti kamu nggak benar-benar yakin kalau dia itu sayang sama kamu. Dengan kata lain seperti itu. Next. Perhatikan ya. Faith alone saves, but the faith that saves is not alone. Iman itu sendiri cukup kok untuk menyelamatkan. Ya kan? Kita diselamatkan oleh iman bukan karena melakukan hukum Taurat. Bukan karena melakukan perbuatan baik. Setuju? Yang setuju katakan amin. But the faith that saves, tetapi iman yang menyelamatkan itu tidak sendirian. Akan ada perbuatan baik yang menyertainya. Next lagi. Lalu Yakobus 2 ayat 18 bilang gini, tentu ada yang berkata, tidak semua orang menunjukkan keyakinannya melalui perbuatan. Namanya kan juga keyakinan. Ya udahlah, di dalam hati kamu kan nggak tahu, ya kan? Kepada orang yang berpikir demikian saya menjawab, semua orang yang benar-benar meyakini sesuatu pasti menunjukkannya dengan perbuatan. This is powerful. Semua orang yang benar-benar meyakini sesuatu pasti menunjukkannya dengan perbuatan. Kalau kamu balik ke konteks relationship yang bulan lalu ya, kamu terus punya pacar yang dia bilang tuh dia sayang banget sama kamu. Tapi nggak menunjukkannya dengan perbuatan. Kamu percaya nggak? Kamu aja sama pacarmu yang kamu sukai itu aja kamu nggak percaya loh. Kalau dia cuma ngomong aja, kalau dia cuma bilang aku sayang kok, tapi nggak ditunjukin dengan perbuatan. Kamu nggak pernah ada gitu waktu dimintain tolong. Kamu balas chatnya lama terus, misalkan. Ya lama karena sibuk gak apa-apa, tapi kalau lama terus. Terus banyak hal lagi lainnya yang perbuatannya tuh akhirnya membuat kamu kayak, ih red flag kagak ya ini, red flag kagak ya ini gitu ya. Semua orang benar-benar meyakini sesuatu pasti menunjukkannya dengan perbuatan. Kalau tidak berarti keyakinannya patut diragukan. Kita sama pasangan bisa begitu. Oke, next. Keyakinan. Nah ini ngeri nih guys, keyakinan tanpa perbuatan tidak ada bedanya dengan kepercayaan setan. Bukan gini ngomongnya, kepercayaan setan, gitu bukan ya.
Tapi keyakinan tanpa perbuatan tidak ada bedanya dengan kepercayaan setan. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini, kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah, bagus, ya. Tetapi setan-setan juga percaya demikian. Jadi ternyata guys, setan-setan tuh juga punya iman, tapi imannya cuma notisia dan asensus. Dia percaya nggak Yesus itu Tuhan? Percayalah, orang dulu dia yang melayani di surga, ya kan? Agree nggak? Agree. Tapi apakah dia mau taat? Enggak. Lihat ya, jangan-jangan, makanya ngeri kan? Jangan-jangan kepercayaan kita selama ini juga kayak gini. Dan mereka, lihat ya, bahkan setan aja gemetar ketakutan karena tahu bahwa kepercayaan itu tidak menyelamatkan mereka dari neraka. Mereka percaya Yesusnya, mereka setuju, tapi mereka nggak punya fidusia. Mereka nggak menunjukkan act of will. Mereka nggak percaya dan memberi hidup mereka submit, you are my God. Kan dia nggak, dia memberontak. Dan akhirnya itu tidak menyelamatkan mereka dari neraka. So please pay attention on this. Okay, next. A living faith is simply real faith. Iman yang hidup itu iman yang sejati. Jika kita benar-benar percaya sesuatu, kita akan menindaklanjutinya dan bertindak atas hal tersebut. Do you believe in Jesus? Coba jawab ya dalam hati ya. Do you believe in Jesus? Do you have faith in Jesus? Kenapa kalau kamu percaya, kamu nggak menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidupmu? Artinya, kenapa masih ada area dalam hidupmu yang kamu tidak mau untuk ikuti? Yang kamu tidak mau untuk taati? Why? Apakah karena kamu belum agree? Atau kamu nggak punya pengetahuan tentang hal itu? Atau jangan-jangan, ya kayak tadi, we just rebel. Dan itu sama disebut dengan kepercayaan setan. Because even setan percaya. Makanya aneh ya kalau ada orang yang nggak percaya Tuhan. Setan aja percaya ada Tuhan gitu. Tapi ada orang yang nggak percaya ada Tuhan. Nah, so we have to move from saving faith to the living faith. Jadi kalau gini, dengan kata lain, kalau kamu nggak punya tindakan yang menunjukkan kamu punya iman tadi, imanmu berarti bukan living faith, tapi a dead faith, iman yang mati. Next. Nah, jangan sampai salah tangkap, kok nggak bilang kalau perbuatan kita itu yang menyelamatkan, ya. Tadi kalau kamu baca kitab Roma, seakan-akan kan gini kan, iman itu saja menyelamatkan kamu. Ya, iman itu saja yang menyelamatkan, bukan perbuatanmu, bukan karena kamu melakukan hukum. Tapi di kitab Yakobus nih, seakan-akan yang ditekanin apa? Perbuatannya mana? Katanya beriman, perbuatannya mana? Nah, ada orang yang akhirnya mendebatkan hal ini. Kok doktrinnya Paulus yang tulis kitab Roma beda sama Yakobus? Paulus sangat menekankan soal iman saja yang menyelamatkan, bukan perbuatan baik. Yakobus justru bilang gini, kalau kamu ngomong iman, tunjukin perbuatannya mana? Nah, ada orang yang akhirnya membenturkan hal ini dan bilang, jadi yang benar yang mana? Nah, kalian perlu mengerti, yang dihadapi oleh Paulus berbeda dengan orang-orang yang dihadapi oleh Yakobus. Paulus itu menghadapi siapa? Orang-orang Yahudi yang memang secara adat istiadat agama rajin banget. Dan saking rajinnya mereka menaati perintah Tuhan, mereka merasa gini, aku udah benar, hidupku udah benar. Coba lihat berapa ratus hukum Taurat semua aku lakuin. Aku pasti benar. Nah, orang-orang Gentile, orang-orang yang bukan orang Yahudi, itu tuh bakal kena hukuman. Nah, sama orang yang kayak gini, Paulus kasih penekanan yang berbeda. Bukan, kalau memang hukum Tauratmu bisa menyelamatkanmu, Yesus nggak usah datang ke dunia ini. Kamu yakin dengan hukum Tauratmu itu kamu bisa 100% benar? Karena untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga kamu harus 100% benar. Nggak bisa kan? Nah, sebaliknya Yakobus ketemu sama orang-orang yang menganggap yang penting percaya aja. Aku udah punya kepercayaan. Dan aku nggak perlu buktiin. Dia nggak menitik beratkan pada buah pertobatan. Nah, sama orang-orang kayak gini, Yakobus tuh kasih penekanan. Kalau kamu nggak ada perbuatannya, berarti imanmu ngaco. Karena iman sejati pasti bawa perubahan. Amin. Kalau dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus diberikan loh ke orang itu. Dan Roh Kudus akan mengerjakan karya pengudusan yang membuat kebiasaan buruknya jadi berkurang, bahkan hilang. Perbuatan baiknya jadi bermunculan.
kasih, sukacita, damai sejahtera, dan semua karakter lain baiknya akan mulai muncul. Pertanyaannya, kalau sampai hari ini kamu bilang kamu Kristen, percaya Yesus, tapi kamu nggak berubah, jangan-jangan you have wrong kind of faith. Gitulah kurang lebih yang dibilang sama Yakobus. Iman kayak gini kah yang kamu bilang saving faith, iman tanpa perbuatan? Nonsense, itu kata Yakobus. Jadi secara urutan kayak gini, coba lihat ya. Sakit, minum obat, sembuh, olahraga, dan jaga makan. Yang bikin sembuh itu olahraga, jaga makan, atau minum obat? Minum obat. Jadi kalau kita sakit, minum obat, udah sembuh, sebagai tanda kita udah sembuh, kita ngapain? Bisa berolahraga dan lebih jaga makan. Oke? Nah sama, sakit itu kondisi berdosa, minum obat itu iman kepada Yesus. Nah kalau kamu sudah sembuh, tanda kutip diselamatkan, harusnya kamu bisa menunjukkan perbuatan baik, dalam konteks ini olahraga dan jaga makan. Ya, mengerti, katakan amin. Jadi bukan olahraga jaga makan yang nyelamatin ya, bukan. Bukan itu yang bikin kamu sembuh. Itu bukti kamu sudah sembuh. Yang membuat kamu sembuh, Yesusnya. Oke, nah, kalau orang akhirnya hidupnya berubah, kau nggak tahu ya, kalian pernah nggak sih ngalamin hal ini ya, kalau habis medical check up terus langsung bertobat gitu. Ya, kalau belum medical check up, makan semua sembarangan, nggak pernah olahraga, pokoknya nggak peduli kesehatan lah, tidur begadang-begadang. Terus nanti kalian medical check up nih, entah gara-gara mau lamar kerjaan gitu ya, atau memang karena udah ngerasa ada yang nggak beres nih di badan. Terus kita pergi nih ke dokter, ke lab, terus keluar, Pak, gula darahnya udah di atas normal, tekanan darah tinggi, Bapak sering makan yang asin-asin, oke, terus ini lemaknya, kolesterolnya, wah ini bahaya nih Pak, harus diubah ya pola makannya. Nah pas kamu dengar kayak gitu ya, kamu langsung punya awareness ya kan, akhirnya pas setiap kali mau pesan minuman, yang less sweet aja deh, less sugar, ya gak sih, less sugar, kalau perlu gak usah pakai gula deh sekarang, nasinya dikurangin, ya kan, yang tadi gak pernah olahraga, sekarang mulai tipis-tipis olahraga gitu, lebih jaga makan, tidurnya lebih teratur, dan lain sebagainya. Akhirnya lebih menjaga diri. Oke? Itu perubahan yang dimulai dari kesadaran. Oke? Dimulai dari kesadaran. Nah, Koko pengen kita juga di sini hari ini sadar, oke, kalau kita memang sungguh-sungguh punya iman sama Tuhan, akan ada perbuatan yang mengikutinya. Amin. Nah, perbuatannya apa sih kok? Perbuatannya apa yang dimaksud? Kita lanjutin aja ayatnya. Next. Pikirkanlah contoh ini. Nah ya, Yakobus langsung kasih contoh guys. Nenek moyang kita Abraham pun diterima oleh Allah sebagai orang benar saat keyakinannya dibuktikan lewat perbuatan. Jangan salah tangkap dulu ya. Abraham tuh dibenarkan di Kejadian 15. Kejadian 15 itu bukan peristiwa waktu dia mempersembahkan Ishak. Sebelum itu loh, jauh sebelum itu Abraham belum punya Ishak. Abraham dianggap benar karena dia percaya Tuhan akan menggenapi janjinya. Oke, jadi bukan karena perbuatannya. Oke, nah terus kemudian keyakinannya dibuktikan lewat perbuatan ketika dia sudah siap mengorbankan, mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Lihatlah, yuk sama-sama lihat. Keyakinan dan perbuatan Abraham bekerja sama. Maksudnya keyakinannya sungguh-sungguh nyata karena ada perbuatan yang membuktikannya. Demikianlah maksud ayat kitab suci yang mengatakan next. Abraham percaya kepada janji Allah, karena itu dia diterima Allah sebagai orang benar. Ini tadi ya, dia dijadikan orang benar bukan karena dia mempersembahkan Ishak, tapi karena dia percaya kepada janji Allah, sekalipun dia nggak bisa melihat hal itu. Itulah sebabnya dalam kitab suci dia disebut sahabat Allah, a friend of God. Kini jelaslah bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah lewat perbuatan kita juga, bukan hanya karena percaya. Next. Nah, perhatikan kalimat ini. Faith and works cooperated perfectly together in Abraham. Ya, iman dan perbuatan bekerja sama secara sempurna, saling menyempurnakan di dalam Abraham. Kalau Abraham nggak percaya sama Tuhan, dia nggak mungkin bisa taat. Kakak ulang, kalau Abraham nggak percaya sama Tuhan, dia nggak mungkin bisa taat waktu dia diminta mempersembahkan Ishak. Sebaliknya, imannya terbukti benar dan menjadi komplit, menjadi sempurna, karena dia menunjukkannya dengan ketaatannya. Oke. Kembali lagi ke kita. Oke, Abraham pasti punya notisia dan asensus. Dia, kalau kalian baca ya, Abraham tuh yakin. Jadi kalau kalian baca kitab Ibrani, kalian akan ketemu nih. Kenapa alasannya Abraham tuh yakin
untuk mempersembahkan Ishak. Karena Abraham bilang gini di kitab Ibrani, dia percaya Tuhan ini sanggup melakukan apa saja dan pasti akan menggenapi janjinya. Jadi Tuhan pasti akan tetap beri dia keturunan. Kalau seandainya dia bawa Ishak terus Ishaknya disembelih mati nih, dia percaya Tuhan bisa hidupin lagi. Dan janjinya akan tetap terjadi. Jadi bahkan kalau dari sumber yang saya baca, di situ ditulis gini, bahkan di pikiran Abraham, Ishak tuh udah mati waktu dia bawa. Ngerti nggak? Dia tuh udah sangat siap kehilangan. Seandainya pada saat itu malaikat Tuhan nggak muncul dan bilang, stop Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Seandainya waktu itu nggak muncul, dia akan tetap persembahkan Ishak. Karena dia udah kayak, aku siap kok kehilangan Ishak. Aku udah anggap dia nggak ada. Karena Tuhan udah minta. Ngerti ya? Tapi dia bukan iman buta nih. Karena dia percaya, aku punya knowledge tentang Tuhan. Tuhanku Tuhan yang menggenapi janji. Dan dia bisa lakukan apa saja. Jadi kalau ini meninggal pun nih, karena aku persembahkan, Tuhan akan bangkitin lagi. Dan akhirnya janji Tuhan atas hidupku akan tetap terjadi. Gila kan? Di zaman itu, dia nggak punya Alkitab kayak kita. Jadi dia cuma berdasarkan pewahyuan umum. Kalian tahu pewahyuan umum, kenal Tuhan tuh berdasarkan melihat alam semesta. Wah, awan, langit, bulan, dan bintang. Pasti ada the creator behind all those things. Terus dia dapat firman Tuhan kan. Tuhan bilang, Abraham keluarlah dari kampung halamanmu, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi dia punya knowledge itu berdasarkan apa sih? Pewahyuan umum, ngerti ya? Cuman berdasarkan apa yang dia lihat, dunia ini luar biasa ya, pasti ada penciptanya. Terus ada suara pencipta, aku percaya. Kalian tahu hari ini kita punya pewahyuan khusus. Yesus lahir ke dunia, terus Alkitabnya udah komplit set dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dulu dia yang punya pengetahuan segini aja, percaya. Dia nggak perlu banyak, dia nggak pernah baca tuh ceritanya Daud gitu, orang belum lahir, ya kan? Dia nggak pernah baca ceritanya Paulus, dia nggak pernah baca, dia nggak tahu yang namanya Yesus itu nanti mukanya kayak gimana. Dia nggak pernah sampai di titik itu, tapi dia percaya. Nah hari ini kamu dan saya ada di posisi yang jauh lebih baik dari mereka, karena kita udah lihat Yesus. Yesus mati di kayu salib buat kita. Kita lihat banyak cerita lainnya, kita lihat Tuhan kita menggenapi janji. Dulu, sekarang, selamanya, amin. Jadi harusnya nih, kalau Abraham bisa segitu percayanya, hari ini, dengan semua yang ada di tangan kita, dengan Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidup kita, harusnya kita lebih lagi punya iman kepada Tuhan. Kita nggak cuma punya knowledge, nggak cuma agree, kita juga punya tindakan. Amin. Tindakan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Artinya dia ngomong apa, aku say yes sama dia. I say amen and I will do it, that amen. Amin. Jadi nggak cuma kayak amen, yes, amen, lakuin. Itu baru tanda kamu percaya. Kalau enggak berarti kenapa? Kamu masih ragu sama Tuhan. Atau kamu enggak kenal Tuhan. Makanya di sini dia bilang gini, ada kombinasi antara iman. Kalau dia enggak kenal Tuhan, dia enggak mungkin bisa taat. Jangan-jangan kita susah taat karena kita enggak kenal. Memang jujur kita susah taat kalau kita enggak kenal. Misalkan kalau ada orang datengin kamu nih, bang, pinjam 1 juta dong bang. Kamu enggak kenal nih, kamu mau ngasih enggak? Enggak lah. Mau pinjam 1 juta, baru ketemu juga tadi di gereja gitu ya. Terus dia mau pinjam duit. Enggak mungkin. Tapi kalau kamu kenal, kamu akan dengan senang hati. Kamu bisa lakuin itu. Kalau memang itu sesuai kapasitas kamu, kamu bisa lakuin. Ngerti ya? Jadi memang make sense kok. Masalahnya kita sekarang udah disuguhin semua hal untuk membantu kita mengenal. Tapi kalau kita tetap tidak mengambil keputusan untuk mengenal, that's why kita susah untuk taat. Next. Jadi dari cerita contoh Abraham, perbuatan apa yang harus kita munculkan sebagai bukti kita punya iman kepada Tuhan? Yang pertama, ketaatan. Amin. Seperti Abraham taat. Ibarat kata tuh Abraham tuh bilang gini, jangankan Ishak, seluruh hidupku juga punya Tuhan. Tuhan mau ngapain gue lakukan. Dia udah kayak gitu. Nah, tapi ada di antara kita nih yang masih partially believe in God. Tuhan yang ini jangan. Tuhan mau bilang ini enak aja, jangan. Kita nggak kasih semuanya. Tuhan mau jamah kamu, Tuhan mau ubah hidup kamu masih tahan-tahan. Oke, itu yang pertama soal ketaatan. Nah yang kedua, contoh berikutnya juga menarik. Next. Contoh berikutnya adalah, ini dari kitab Yakobus ya. Contoh lainnya adalah Rahab, pelacur yang menerima 2 orang mata-mata utusan Yosua. Jadi waktu itu Yosua sebelum masuk ke Yeriko, dia kirim 2 mata-mata. Dia belajar dari kesalahan sebelumnya. Musa dulu kirim 12 pengintai. Yosua tahu, udah kirim 2 aja.
Karena dulu dua itu juga, dia dan Kaleb, yang punya saksi yang berbeda. Nah, waktu mereka sampai di sana, mereka ketemu sama Rahab, profesinya pelacur, karena dianggap itu yang paling aman buat orang-orang pada saat itu, karena pelacur terima tamu dari mana aja gitu. Jadi mereka nggak akan dicurigai. Makanya dua mata-mata ini datang ke rumah Rahab. Dan di situ, perhatikan ya, keyakinannya kepada Allah. Dia akhirnya percaya, Rahab percaya kepada Allah Israel, dan hal itu terbukti nyata lewat apa? Perbuatan ketika dia menolong mereka berdua lolos dari tangan musuh. Kalau mereka nggak percaya, mereka harusnya serahin nih dua mata-mata, ya kan? Pengawal, ada mata-mata ke tempatku nih, tangkap. Ya kalau dia nggak percaya, Allah Israel akan masuk dan menguasai Yeriko, dia akan menyerahkan. Tapi karena dia percaya, kita udah dengar cerita tentang Allahmu. Kamu tahu nggak orang Yeriko nu gemeteran, tahu nggak? Ngedengerin apa yang akan kalian lakukan nanti dan apa yang kalian sudah lakukan di bangsa-bangsa sekitar kami. Itulah sebabnya dia diterima sebagai orang benar dan diselamatkan. Jadi ibarat seseorang, perhatikan ya, coba lihat yang di garis, yang di bold. Jadi ibarat seseorang terbukti masih hidup kalau dia bernafas. Demikianlah keyakinan terbukti benar kalau ada perbuatannya. Jadi iman kita terbukti iman yang hidup, living faith, kalau ada perbuatannya. Kalau enggak, sorry to say, even kita ada di gereja sekarang, bisa jadi we have a kind of dead faith. Kita punya iman yang mati. Kayak mayat, badannya ada, tapi nggak ada nafasnya. Ibarat seorang terbukti masih hidup kalau dia bernafas. Jadi kalau dia nggak bernafas, dia mayat. Berarti imannya mayat, imannya mati. Makanya di sini ditekankan, you have to show your faith through your act upon faith. Next. Nah, jadi dari dua contoh tadi, ini hal yang kita perlu bekerja sama dengan iman. Kalau kamu beneran percaya, tunjukinlah dengan dua hal ini. Yang pertama, ketaatan. Oke, ketaatan. Belajar untuk mentaati. Apa area dalam hidupmu yang Tuhan lagi minta kamu untuk menaati Dia? Apakah area itu? Tunjukkanlah imanmu. Tunjukkanlah kalau kamu percaya Dia mengasihimu. Dengan mentaati yang Dia inginkan. Amin. Kalau kamu percaya Dia sayang, pasti perintahnya bukan untuk mencelakakan. Justru untuk menunjukkan rasa sayangnya, untuk melindungi kamu dari masalah yang jauh lebih besar. He just asked you to obey. Terus yang kedua, dari cerita Rahab, kamu dikasih contoh. Seorang yang punya iman, pasti punya hati yang selalu mau melayani. Dia selalu mau menolong. Lihat Gentile itu. Dia menolong, dia melayani, karena dia percaya. Nah, sekarang kalau kita kembaliin ke diri kita. Lihat ya, luar biasanya Yakobus kasih contoh dua. Dan dua-duanya ini punya suku bangsa yang berbeda. Abraham yang berasal dari suku Yahudi, orang Yahudi, Jews ya, yang selalu banggain diri karena perbuatannya. Gentile, orang-orang yang bilang, aku cukup percaya, aku gak usah tunjukin perbuatanku. Makanya kalian lihat ya, orang-orang di luar Israel pada zaman itu kan penyembah berhala yang luar biasa loh. Tapi hidupnya berantakannya juga luar biasa, ya kan? Karena dia merasa gini, kan aku udah percaya. Tapi kehidupan pernikahannya berantakan. Wah, pokoknya semua kejahatan adalah. Bahkan menyerahkan anak mereka pun mereka siap. Ngacoknya luar biasa. Tapi Tuhan lewat Yakobus ngajarin nih, contoh dari dua orang ini ya. Belajarlah untuk menunjukkan perbuatan dari imanmu dengan belajar taat dan melayani, menolong orang lain. Waktu aku bilang melayani di sini bisa jadi soal pelayanan di hari Minggu, tapi juga bisa bicara soal banyak hal di luar ibadah hari Minggu. Amin. Jadi berkatlah di sana. Tolonglah mereka-mereka yang butuh kasih Kristus. Next, aku minta pemusik. As a summary, perhatikan, faith essential selalu bicara tentang fondasi dan bukti. Iman adalah dasar, fondasi ya, dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti, evidence, dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi sekarang kita check you. Do you have faith in Christ? Do you have knowledge about Him? Dan kalau kamu punya knowledge tentang Tuhan, do you agree with Him? Kalau kamu udah agree, why don't you show it with your action?
Tunjukin dong. Tunjukinnya gimana kok? Taat. Tunjukinnya gimana kok? Layani orang lain. Terlibatlah untuk menjadi berkat buat orang lain. Show your faith. Amin. Iman tuh gak kelihatan, tapi bisa kelihatan dengan buah hidup kita. Orang di rumahmu mungkin mau jadi orang Kristen sekarang. Mereka gak bisa lihat kan. Mana iman Kristenmu? Kamu gak bisa bilang, aku udah punya iman. Gak bisa kan? Ngaco kamu, ya kan? Tunjukinlah dengan perbuatan. Waktu tiba-tiba kamu berubah, yang tadinya emosian, gak bisa diajak ngomong, di rumah tiba-tiba kamu jadi orang yang bisa diajak ngomong, ngomongnya lebih sopan, lebih punya perhatian sama adiknya, sama kakaknya, sama orang tuanya. Kamu gak usah bilang kamu percaya Yesus. Mereka akan tanya, kok bisa kamu sekarang kayak gini? Lihat ya, perbuatan itu bekerja sama dengan imanmu. Nah, ada banyak orang bilang gue Kristen, bahkan gue pelayanan, gue udah jadi ini nih, gue udah jadi leader ini nih, tapi gak berubah. Tapi ada banyak orang yang dia gak perlu ngomongin itu, tapi hidupnya terus menghasilkan buah. Orang bisa explicitly see Jesus in your life. Amin. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Nah, kalau hari ini ya, ada di antara kita yang mungkin, kok aku belum punya iman. Kenapa? Aku belum punya knowledge tentang Tuhan. Aku belum ngerti Alkitab cara bacanya gimana. Aku mau tertarik soal Yesus, tapi aku blind, aku benar-benar nggak ngerti Yesus itu kayak gimana sih, kok tolong ceritain. Nah, kalau kamu orang yang seperti itu, terus kamu mau beriman, berarti kamu butuh menambah knowledge. Datanglah sama pemimpin rohani, ya, ke gembala kul atau kakak rohani, ya, atau ke koko juga boleh. Kok ceritain dong tentang Yesus. I want to know Jesus more. Karena kamu perlu knowledge. Ingat ya, iman kita bukan iman buta loh. Nanti pas knowledge-nya dibagiin, you have to agree with that knowledge. Kamu harus sepakat dan setuju. Oke. Nah, ada di sini yang udah Kristen lama. Permasalahannya bukan dia nggak punya knowledge, dia punya knowledge. Pertanyaannya gini, do you agree with him? Apa kamu percaya Tuhan kamu berkuasa untuk mengubah hidupmu? Apa kamu percaya Tuhan kamu berkuasa untuk memberikan hari depan buat masa depanmu? Sekalipun kamu mungkin nggak kuliah, sekalipun mungkin kamu nggak selesai sekolah, apakah kamu percaya Tuhan bisa kok? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya susah payah tidak menambahinya. Do you believe? Do you agree nggak sama hal itu? Kalau kamu tanya dunia pasti nggak agree. Mimpi lu, ngaco lu ya. Dunia pasti nggak agree. Pertanyaannya, do you agree with him or not? Dan kalau ada hal-hal yang Roh Kudus lagi bilang sekarang sama kalian nih, dalam area apapun, dosa kah itu, atau apapun ya, coba tanya sama diri sendiri, apa yang buat aku susah untuk taat, untuk duduk di kursi itu? Jangan-jangan gini ya, jangan-jangan emang kitanya gak mau untuk dipulihkan Tuhan. Iya tadi, sakit, minum obat, sembuh, olahraga, ya kan? Sakit, minum obat, sembuh, olahraga. Ada orang-orang yang ternyata memang gak mau sembuh, makanya dia gak minum obat. Aku berharap dia mulai berolahraga, aku berharap hidupnya mulai berubah. Tapi sorry, kamu gak bisa paksa. Kalau dari dianya memang gak mau sembuh, you can do nothing. Ngerti ya? You can do nothing. Ada banyak orang yang, kenapa kamu akhirnya gak mau taat sih sama firman Tuhan ini? Karena memang kamu gak mau sembuh, jangan-jangan. Kamu gak mau pulih kan? Kamu gak mau lihat Tuhan mengubah hidupmu. Tapi hari ini, kalau kamu mau, ambillah tindakan itu. Amin. Ambillah tindakan itu. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami tahu Tuhan, Kau selalu ada dalam setiap langkah kami. Ampuni setiap dosa kami Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mungkin masih merasa, mungkin selama ini kami berpikir kami beriman, tapi ternyata kami belum sungguh-sungguh beriman. Ternyata belum ada aspek evidence atau bukti. Lord, forgive us for our sins. Forgive us for our disbelief. Forgive us, Lord. Ampuni kami kalau kami masih meragukan
Karena kalau kami udah yakin dan percaya, pasti kamu taat. Karena kalau kami sungguhan yakin sama Tuhan Yesus, kalau Tuhan itu baik dan berkuasa, pasti kami akan obey. Pasti kami akan melayani orang lain. Tapi kalau hari ini kami belum mau lakukan hal itu, jangan-jangan kami belum sungguh-sungguh percaya karakter Kristus. Tapi hari ini Koko juga mau bilang buat kamu yang ngerasa udah ngelakuin, kamu punya perbuatan-perbuatan iman, jangan seneng dulu loh. Perhatikan, yang buat kamu selamat itu bukan perbuatan baikmu, tapi imanmu. Karena di Alkitab ada tertulis, ada orang yang bernubuat demi nama Tuhan, ada orang yang membuat mujizat dan mengusir setan demi nama Tuhan. Dia punya perbuatannya, tapi waktu dia dihadapkan sama Tuhan, Tuhan bilang gini, "Enyah engkau, aku tidak pernah mengenalmu." Jadi kalau di sini ada yang udah ngerasa punya banyak perbuatan baik sama Tuhan, sudah persembahkan banyak hal, coba balik lagi lihat, apakah itu berdasar dari kesungguhan hatimu kepada Tuhan, atau itu hanya supaya dilihat orang, just to impress people. Hari ini, sore ini, yuk kita sama-sama bertobat sama Tuhan. So we have the saving faith that transform to become the living faith. Terima kasih Tuhan.